Nah, seperti yang kita ketahui ya, pasti semua pada setuju. Bawang putih ini banyak sekali loh kegunaannya. Kalau buat masak kan biasanya berfungsi sebagai pemberi cita rasa dan juga memberi aroma yang khas pada makanan. Tapi selain itu, bawang putih juga bermanfaat untuk kesehatan. Bawang putih memiliki kandungan zat alicin yang ini bisa berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, antivirus, dan antiseptik. Wah, Pas lengkap banget ya untuk kalau misalnya kita mau gunakan di saat pandemi seperti saat ini sangat sehat sekali dengan konsumsi bawang putih. Tapi tidak hanya makan bawang putihnya saja ya, itu agak-agak rasanya gimana gitu kalau misalnya makan langsung. Nah ini ngomong-ngomong soal zat yang sangat bermanfaat tadi, kandungan yang dimilikinya ini, bawang putih dipercaya bisa menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, mengatasi jerawat, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Ini yang paling penting zaman sekarang ya, memperkuat daya tahan tubuh. Nah, lalu pertanyaannya ini, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih simpel lagi untuk disimpan dalam kulkas? Ternyata kalau misalnya kita disimpan di dalam kulkas saja, ini kan lama-lama akan keriput begitu ya, seperti penuaan dini. Atau kadang-kadang jadi ada coklat-coklatnya gitu kan. Lalu bagaimana nih caranya supaya bisa tahan lama di dalam kulkas? Nah, mungkin Anissa Pagi tahu bagaimana tipsnya? Nah caranya kayak gimana? Ini mudah banget, kita akan siapkan tentunya yang pertama bawang putihnya, lalu jar ataupun toples ya, toples yang kedap udara, dan juga minyak sayur. Oke. Langsung aja nih kayak gimana ya? Langsung aja, tapi pastinya yang pertama ini yang banyak ditanya-tanya ini gimana sih supaya cepat untuk mengupas si bawang putih ini. Bawang putih ini sebenarnya lebih gampang daripada bawang merah ya. Tinggal kita, kadang ada yang dari bongkolnya itu langsung kita geprek, langsung nanti tinggal dikupasnya lebih gampang. Nah ada juga yang menggunakan jar seperti ini, jadi si bawang putih yang masih dalam bongkolan itu dimasukin deh ke dalam jar seperti ini, dalam toples. Nah, langsung dikocok-kocok, tapi itu butuh waktu yang cukup lama. Sekitar 2 menit, 3 menit ya? Iya, 2 sampai 3 menit dan nanti terkelupas semua dan ya? itu nggak 100%, masih 80 atau 90%. Jadi harus kita kupas lagi manual. Betul, tapi tetap lebih cepat daripada kupas satu-satu. Iya. Tapi langsung aja mungkin ya kita masukkan ke dalam jar. Yang pertama tentunya tadi seperti yang Iqbal sampaikan, kita kupas dulu bawang putihnya, lalu digeprek langsung. Nah, itu juga bisa nih kerjasama antar suami dan istri di rumah ya, biar jangan cuma ibu-ibu aja. Iya, saya juga nggak mau kalah nih. Pertamanya digeprek dulu seperti biasa nih, tentunya para pemirsa di rumah yang suka masak juga tahu. Digeprek, lalu dipotong-potong atau dicacah kecil. Wah, ini ketahuan nih ya, bisa masak atau enggak nih dari sini. Sesuai dengan selera lah, banyak yang suka diiris, banyak yang suka dicacah kecil-kecil. Biasanya kalau masak seperti apa? Itu kita potong-potong saja. Mohon jangan di zoom, kalau di zoom nanti ketahuan nanti ukuran saya berapa ini kalau misalnya potong-potong. Zoomnya karena Anissa Pagi saja. Apa dong, setelah ini kan berarti bisa langsung masak ya, yang di rumah kalau lagi mau masak-masak untuk nge-store apa namanya, garlic atau bawang putih. Nah ini kalau nanti sudah dicacah-cacah, jadi seperti ini. Tuh. Atau juga kalau misalnya kita malas untuk mencacah begini, bisa juga dengan food processor gitu. Ya betul. Mixer. Itu nah, lebih cepet lagi. Iya. Cuman kalau food processor jadinya nanti banyak cucian. Oh iya, banyak cucian. Ini yang paling praktis biasanya ya, kalau kita memang punya waktu luang untuk langsung saja kita potong atau kita cacah secara banyak begitu, beberapa bongkol, lalu langsung nih kita masukkan ya ke dalam, jarnya. Jar. Oh, pakai ini aja. Oke, ini kadang masih banyak yang bertanya-tanya juga sebenarnya apa namanya kalau misalnya bawang putih seperti ini biasanya harus dikasih apa sih supaya bisa tahan lama? Ternyata harus pakai minyak ya, minyak sayur ya kalau saya tidak salah. Minyak sayur atau enggak olive oil juga sebenarnya bisa, cuma kalau olive oil kan kadang-kadang harganya lebih mahal ya. Kenapa sih minyak sayur yang dipilih? Karena tidak beku kalau masuk ke dalam kulkas ya, Iqbal? Iya, jadi minyak sayur itu sebenarnya banyak yang bertanya-tanya apa sih bedanya minyak sayur sama minyak goreng. Nah kalau misalnya minyak goreng yang seperti kita konsumsi sehari-hari itu kan biasanya berbahan dari kelapa ataupun kelapa sawit. Ternyata itu mengandung minyak jenuh yang cukup tinggi dibandingkan dengan minyak sayur seperti halnya olive oil, terus biji matahari dan lain sebagainya. Nah itu katanya kandungan lemak tak jenuhnya itu lebih tinggi daripada lemak jenuh. Jadi kalau misalnya anak-anak kimia nih atau biologi begitu itu tahu tuh kandungan karbonnya. Jadi ada rantai panjang, ada rantai pendek. Nanti kita belajar lagi itu ya. Ini juga nih tinggal yang terakhir adalah kita masukkan
oilnya ke dalam jar. Yang paling penting itu adalah masukkan oilnya itu sebanyak Oke. lebih banyak daripada ininya ya, garlic atau bawang putihnya, yaitu bawang putihnya semuanya harus tenggelam begitu. Dan yang terakhir mungkin ditutup ya, Iqbal? Iya, jadi Bisa tutup aja. oke, jadi dengan lemak tak jenuh ini jadinya tidak beku begitu ya kalau misalnya dimasukin kulkas ya. Dan ini adalah sentuhan terakhir, jangan sampai lupa. Karena kan kita akan taruh di kulkas ini agak lama ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita lupa tanggal berapa. Nah, kita bisa taruh labelnya saja di depan toplesnya seperti ini. Label yang bisa ditulis, lalu kita bisa kasih keterangan. Misalnya Tanggal berapa. Dan tanggal berapa ya. Biasanya ini tahan bisa sampai bulanan gitu ya. Ada yang katanya bisa sampai 6 bulan. Iya. Tapi nggak sampai setahun juga. Udah habis duluan, lama ya. Sudah habis duluan pastinya. Bawang putih sekarang Sekarang tanggal berapa? Ini ngetes sekali, ngetes saya sekali. Oke, benar. ya. Sudah ada tanggalnya. Oke, tinggal dimasukin ke dalam Saja ke dalam kulkas. kulkas. Jadi Anda bisa Iya. menggunakannya kapanpun Anda inginkan. Tuh, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Anda di rumah, apalagi yang suka masak di rumah nih zaman sekarang. Tiba-tiba di masa pandemi seperti ini di rumah aja dan setiap hari memasak harus rajin. Nah, ini salah satu tipsnya dari kami. Ya. Dan satu lagi, kalau misalnya bau-bau bawang begitu, bau bawang putih, nah ada baiknya Anda menggunakan odol. Katanya itu bisa lebih cepat untuk menghilangkan bau dari si bawang putih di tangan kita. Tips yang bagus tuh.